Hello, everybody in Indonesia. My name is Brian, and good morning. I'm going to sing a worship song, which is it's a very old hymn in English. Its name is called "Be Thou My Vision." So enjoy the song. God bless you all. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor vain empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only, O first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. O High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Still be my vision, still be my vision, still be my vision. O ruler of all. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur
Kalau di pagi hari ini kita masih dapat bertemu dalam kasih Allah, itu semua karena kebaikannya, semua karena kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, karena kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang gak pernah meninggalkan kita, yang senantiasa ada di sebelah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan berjudul tentang suara dalam badai. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul yaitu suara dalam badai. Nah, di balik judul firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat suatu kisah. Kita akan melihat suatu tokoh yang akan memberkati kita, yang akan membuat kita sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan itu akan tetap ada dalam keadaan baiknya kita dan dalam keadaan buruknya kita. Dalam setiap keadaan kita, Tuhan Yesus itu tetap ada. Kita akan melihat dalam tokoh Ayub, dalam kisahnya Ayub. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Ayub diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Iblis yang datang kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah untuk mencobai Ayub. Kita tahu bersama bahwa Ayub diambil semua daripadanya, semua harta bendanya, bahkan anak-anaknya juga diambil daripadanya, direnggut daripadanya. Bahkan pembantunya, pelayannya juga tidak menolongnya, tidak membantu Ayub pada saat itu. Bahkan orang terdekatnya sekalipun, istrinya sendiri, datang kepadanya untuk berkata, "Kutukilah Tuhan Allahmu, sehingga engkau mati." Tapi apa yang Ayub lakukan? Dia tetap katakan bahwa dia akan tetap mengikuti Tuhan. Dia katakan, apakah kita harus hanya menerima yang baik saja, sehingga kalau datang yang tidak baik kita akan meninggalkan Tuhan. Ayub berkata demikian, bahwa itu menyatakan bahwa dia benar-benar setia kepada Allah. Dia tetap berpegang teguh kepada Allah. Dalam keadaan baiknya, dalam keadaan tidak baiknya, dia tetap mengikuti Allah. Dia tetap bersandar kepada Allah. Dia katakan dengan telanjang dia keluar dari ibunya, dan dia akan telanjang pula saat dia kembali. Itu menyatakan bahwa dia benar-benar sadar bahwa Allah lah pemilik hidupnya. Tuhanlah pemilik hidupnya Ayub. Nah, dan di balik semuanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memperhatikan keadaan Ayub. Tuhan melihat kesetiaan yang Ayub lakukan kepada Allah. Dari semua masalah yang dihadapinya, dia tetap berpegang teguh kepada Allah. Dan hal tersebutlah yang membuat Allah berkata, bersuara di dalam masalahnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam badai hidup Ayub, di dalam masalah yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Tuhan berfirman. Kita bisa lihat dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-1. Sana dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dalam badai, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam masalahnya Ayub, Tuhan berbicara kepada Ayub. Dari sini kita bisa mengambil sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin badai itu datang dalam kehidupan kita. Masalah, cobaan, ujian itu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin melihat kesetiaan kita dan Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin berbicara kepada kita sebagai orang-orang percaya dalam kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin badai itu terlihat gak enak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terlihat menyakitkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa melihat dalam kisahnya Ayub bahwa Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Ayub di dalam masalahnya Ayub, di dalam badai cobaan yang terjadi di dalam kehidupannya Ayub. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita masih menghadapi yang namanya badai cobaan dalam kehidupan kita, tandanya Tuhan masih ingin berbicara dengan kita. Tuhan masih ingin ngobrol bersama kita sebagai orang-orang percaya.
Itu tandanya apa? Bahwa Tuhan memperhatikan keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kalau pada saat ini kita masih diizinkan untuk mendapatkan masalah dalam kehidupan kita. Mungkin masalah itu sukar dalam kehidupan kita, gak enak dihadapi dalam kehidupan kita. Tetapi percaya, ada suara Tuhan di balik masalah kita. Tuhan itu ingin berbicara kepada kita di balik masalah kita. Dan jikalau ada masalah dalam kehidupan kita, kita akan sadari bahwa kita gak mampu sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa kita sadari bahwa kita ini adalah manusia biasa yang gak mampu menghadapi yang namanya masalah. Dari masalah ini, kita sadar bahwa kita membutuhkan yang namanya Tuhan dalam kehidupan kita. Dari masalah ini kita sadar bahwa Tuhan itu yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, bersyukurlah, berterima kasihlah. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia gak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu, tetap setia dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam badai kita. Tuhan ada dalam masalah kita. Sehebat apapun tantangan dalam kehidupan kita, sehebat apapun masalah dalam kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari badai. Bahwa kemuliaan Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Sebab Tuhan ingin berbicara dengan kita di balik badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru, jangan berhenti merenungkan Alkitab dalam kehidupan kita. Karena dari situ kita dapat mengerti, kita dapat mendengar isi hatinya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua dan membuat kita sadar bahwa Tuhan itu ada dalam setiap masalah kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kalau di pagi hari ini Kau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ada dalam setiap keadaan kami. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan duka kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih menyertai kami sampai pada saat pagi hari ini. Kami akan mengawali setiap aktivitas kami bersama Engkau. Dan kami percaya penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, Hai King.